Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Desi Purnama Dewi dengan NIM ES 231027. Di kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan penting yang sering jadi pondasi utama dalam setiap ibadah dan muamalah, tapi kadang justru sering kita lupakan. Kaidah tentang niat. Kenapa sih niat itu begitu penting, besar perannya dalam kehidupan hukum Islam? Apakah niat bisa mengubah status hukum suatu perbuatan? Dan bagaimana para ulama menjelaskan makna-makna segala amal tergantung pada niat? Yuk kita kupas bersama secara ringan tapi mendalam, biar nggak cuma paham tapi juga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Number one, kaidah pokok. Niat adalah segalanya. Kaidahnya simple tapi dalam banget. Al-umuru bimaqasidiha. Semua perkara tergantung pada niatnya. Ini diambil dari hadis Nabi, innama a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal ibadah itu tergantung pada niatnya. Artinya, amal ibadah bahkan aktivitas harian kita bisa jadi ibadah asal niatnya benar. Di zaman serba cepat ini, kadang kita ngejalanin sesuatu cuma karena rutinitas. Tapi kaidah ini ngajarin kita bahwa setiap tindakan punya nilai tergantung niatnya. Bahkan hal kecil kayak bantu teman ngeprint tugas, kalau niatnya karena Allah bisa jadi pahala. So, jangan remehkan niat, dia yang menentukan value amal kita di hadapan Allah, bukan sekedar hasil atau tampilannya. Yang kedua, apa itu niat? Secara gampangnya, niat itu adalah kesengajaan dalam hati. Atau lebih lengkap, niat adalah tekad dalam hati buat melakukan sesuatu amalan dengan tujuan mendekatkan diri ke Allah. Niat itu kayak misi pribadi dalam hati. Sebelum ngelakuin sesuatu di tengah dunia yang penuh distraksi, kita perlu betul, aku ngelakuin ini buat apa dan untuk siapa. Mahasiswa yang keren itu bukan cuma tahu cara kerjanya, tapi tahu untuk apa dia bergerak. Contoh, kamu belajar tapi bukan cuma untuk nilai, tapi supaya bisa bantu orang dan dekat sama Allah. Jadi setiap tindakan ada tujuan yang jelas. Yang ketiga, landasan hukumnya. Gak main-main, niat ini punya dasar hukum dari hadis paling top. Sesungguhnya amal itu tergantung niat, dan setiap orang mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Hadis ini bukan sembarang hadis, dia juga pembuka di banyak kitab fikih. Tandanya ini pondasi penting. Selain itu, niat juga jadi syarat syah ibadah seperti dari sholat, puasa, sampai zakat dan haji. Di dunia kampus, kita butuh landasan yang kuat buat kita sikap. Nah, hadis ini ngajarin kita amal tanpa niat itu kayak jasad tanpa ruh. Keren di luar tapi kosong di dalam. Yang keempat, isu-isu penting soal niat. Fungsi niat. Ibarat Google Map, niat itu penentu tujuan. Sama-sama ngerjain makalah, tapi beda niat, beda nilai. Niat juga bikin kita sadar ini ibadah atau cuma rutinitas. Yang kedua, status niat. Niat itu kerjaan hati. Jangan sibuk ngejar lapas tapi lupa rasa. Gak semua yang diucap itu niat, yang penting kesadaran dalam hati saat mulai amal. Yang ketiga, kapan harus niat? Timing itu penting, kayak deadline tugas ngampus. Niat juga punya momen, jangan asal-asalan. Belajar untuk hadir utuh saat mulai ibadah. Yang keempat, tempat niat. Jangan ribet nyari tempat niat, bukan di lisan, bukan di otak, bukan di hati. Sesederhana itu, tapi kadang justru yang simple ini yang kita lewatkan. Kelima, syarat niat. Niat itu bukan asal-asalan, harus dari orang yang sadar, waktunya pas, dan pastinya ikhlas. Kalau niatnya cuman pengen eksis, yang dapatnya eksistensi doang, bukan pahala. Yang keenam ada ta'ayin niat. Kita harus spesifik, kayak ngisi form online, harus jelas ini mau sholat apa, puasanya jenis apa. Jangan bias, Allah suka yang tegas dan jelas. Selanjutnya ada cabang-cabang dari kaidah. Kaidah ini bercabang ke semua aspek hidup.
kuliah, kerja, bahkan nongkrong pun bisa jadi ibadah kalau niatnya lurus. Mahasiswa yang ngerti niat bakal hidup lebih terarah karena dia tahu setiap langkahnya bisa jadi pahala. Niat punya banyak turunan, beberapa di antaranya nggak ada pahala tanpa niat. Aktivitas biasa bisa jadi ibadah kalau niatnya benar. Contoh, kuliah niatnya dari ilmu bantu orang tua, itu ibadah. Hal yang sama bisa bernilai beda karena niat. Yang keenam ada mustasyayat, pengecualian. Tapi jangan asal salah paham ya. Niat memang penting, tapi ada ranah yang gak cukup cuman dengan niat. Ada juga beberapa kondisi di mana kaidah ini gak berlaku sepenuhnya. Contohnya seperti urusan hukum dunia. Misal, ngambil barang orang walau niatnya buat ngembaliin tetap aja hukumnya bisa salah. Yang kedua ada hukum pidana. Niat bisa jadi pertimbangan, tapi tetap harus ada konsekuensinya. Yang ketiga ada amal zohir. Misalnya, kita bayar utang, gak harus diiringi niat tertentu, yang penting lunas. Teman-teman sekalian, zaman sekarang kita sering overfokus ke yang tampak seperti gaya ibadah, caption di Instagram, atau vibes keislaman. Tapi inti dari semua itu adalah niat, sesuatu yang gak kelihatan tapi justru bernilai dan menentukan pandangan Allah terhadap kita. Jadi yuk kita latih terus niat kita, bukan cuma dalam ibadah, tapi juga dalam belajar, kerja, relasi sosial. Semua bisa jadi ibadah kalau niatnya lurus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.